Salam sejahtera. Video kali ini adalah tentang proses pembangunan kapal kayu. Dimulai dari proses pemotongan rang dan gading dengan menggunakan gergaji pita atau benso. Kalian perhatikan pemotongan dengan menggunakan benso ini mengikuti garis pattern atau pola yang sudah dipindahkan ke atas balok kayu. Kelebihan dari gergaji pita adalah meja kerjanya bisa dimiringkan sehingga pemotongan bisa disesuaikan dengan kemiringan dari permukaan gading atau permukaan rang yang akan kita potong. Harus perhatikan bahwa pemotongan harus sesuai dengan garis marking. Umumnya dilebihkan 1 atau 2 mili dari garis marking supaya tidak kurang dari dimensi yang kita harapkan bisa dihasilkan dari proses ini. Langkah selanjutnya adalah proses penyambungan antara gading dengan rang untuk memastikan bentuk dari posisi startboard dan port side sesuai dengan body plan. Maka proses ini dilakukan di atas lantai gambar atau woodloft. Sekali lagi untuk memastikan bahwa bentuk dari gading dan rang itu sesuai dengan body plan kapal yang akan dibangun. Langkah di woodloft ini betul-betul menyesuaikan garis body plan yang sudah dibuat sebelumnya di lantai gambar dengan skala 1:1. Di beberapa titik di gading itu dipaskan dengan gambar woodloft. Salah satunya adalah posisi center line dari body plan dan posisi center line dari rang. Demikian juga posisi dari geladak itu dipaskan pada woodloft. Ini proses mengecekkan apakah garis center line di rang sudah sesuai dengan garis center line di lantai gambar. Pengecekan juga dilakukan terhadap gading dengan menggunakan pattern yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di pattern tersebut ada posisi balok geladak, kemudian sambungan papan dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan gading yang akan dipasang. Untuk memastikan bahwa lebar atau jarak antara gading port side dan starboard itu sesuai dengan lebar kapal, maka dipasang penguat sementara. Jadi bukan balok geladak tapi penguat sementara, sehingga ketika balok gading ini dipindahkan tidak terjadi perubahan bentuk. Pengikatan antara gading dengan rang dilakukan dengan menggunakan salah satunya adalah baut atau bisa juga pengikatan bentuk lainnya. Pada proses ini langkah yang dilakukan adalah melubangi gading dan rang untuk peletakan daripada penguat. Jadi proses ini dipastikan ukuran berlangsung tegak lurus terhadap ruang kapal. Dimensi baut yang digunakan bisa dicek di PKI terkait diameter yang digunakan. Di samping baut kita bisa menggunakan pasak kayu seperti yang kita lihat di sini. Jadi dengan bantuan lem pasak dimasukkan ke sambungan, kemudian pada ujungnya
diperkuat dengan baju untuk memperlebar ukuran di ujung-ujung pasak sehingga pengikatan antara gading dengan rang akan semakin kuat. Perlu diperhatikan pada konstruksi ini antara rang dengan gading diikat pada 2 atau 3 titik pengikatan. Sebelum pasak dimasukkan, ditambahkan lem, kemudian baru dimasukkan ke dalam sambungan. Ini adalah hasil dari gading yang sudah selesai disambung, dibiarkan sampai kering pengelimannya, lalu kemudian dilanjutkan proses pemindahan ke gading. Atau bisa juga dilakukan proses coating jika diperlukan. Ini adalah proses persiapan lunas, jadi keylaying untuk memastikan lunas siap. Ini adalah proses penyambungan lunas sesuai PKI. Jika dimungkinkan lunas terbuat dari satu balok kayu yang utuh, tapi jika tidak dimungkinkan bisa dibuat sambungan menggunakan scrap miring berkait ganda seperti ini. Jadi di samping itu juga dipastikan bahwa ini proses peletakan dudukan lunas, pastikan lurus dan juga level sehingga proses pembangunan selanjutnya akan bisa lebih tepat. Jadi ini dilakukan baffling dan pelurusan lunas sepanjang kapal. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan proses pengukuran posisi gading. Jadi ini adalah penandaan posisi gading sepanjang lunas dan dipastikan jarak antar gading dipastikan sesuai dan siap untuk dipasang atau diletakkan gading. Ini adalah proses pemasangan atau setting gading pada lunas. Di proses ini memerlukan ketelitian, terutama bagaimana memastikan antara posisi gading starboard dan port side itu tepat pada jarak yang sama terhadap center line kapal. Juga kemiringan gading tinggi beberapa titik di gading, misalkan pada posisi balok ledak terhadap baseline punya ketinggian yang sama, baik starboard maupun port side. Juga harus dipastikan posisi dari center line daripada orang itu sesuai dengan center line daripada lunas. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa bentuk badan kapal tidak akan berubah sesuai atau tidak atau simetris antara sisi kiri dan kanan kapal. Ini lot pemberat yang digunakan untuk membantu mengecek, memastikan kelurusan antara center line di posisi balok ledak dengan center line di posisi lunas kapal. Ini adalah proses pengikatan antara konstruksi gading rang dan lunas dilakukan dengan pengeboran pada posisi lunas langsung menembus antara rang ke lunas. Harus dipastikan bahwa pengeboran ini tegak lurus sehingga nanti sambungan juga tegak lurus. Ini adalah proses pemasangan gading pada bagian buritan kapal. Jadi kelengkungan atau kemiringan dari pemasangan disesuaikan dengan kemiringan daripada linggi buritan kapal.
Ini hampir semua gading sudah terpasang. Dipastikan bahwa jarak antar gading dipastikan sama, bisa dibantu dengan stud atau kayu yang diletakkan di antara gading. Juga sekali lagi dipastikan ketinggian titik-titik di gading sama terhadap lunas. Jadi untuk memastikan gading ini antara start port side seimbang dan simetris. Jadi pengecekan ketinggian geladak juga dilakukan untuk masing-masing gading. Kemudian bisa juga dengan menggunakan selang timbang seperti ini, memastikan level antara gading sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Dalam proses menimbang posisi dari konstruksi galar balok sebelah kiri dan galar balok yang sebelah kanan. Di mana galar balok ini nantinya akan difungsikan sebagai dudukan dari balok ladak. Ini adalah proses pemasangan papan lambung. Jadi proses pemasangan papan lambung mulai dilakukan dari papan lajur lunas. Ini adalah garis lebat line atau spondong di mana papan lambung dimasukkan ke dalam takian yang ada di lunas untuk memastikan kekedapan daripada kapal kayu ini. Proses penyambungan papan dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan kelangkungan badan kapal. Proses kelengkungan atau pelengkungan dari papan lambung bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa alat bantu untuk memaksa kelengkungan papan ke arah gading, atau bisa juga menggunakan pemanasan untuk membantu melengkungkan papan mengikuti kelengkungan bodi kapal. Ini adalah bentuk dari sambungan papan lambung. Di papan lambung kalau dimungkinkan dibuat dari satu balok papan yang utuh sepanjang kapal. Namun jika tidak dimungkinkan, bisa dilakukan proses penyambungan dengan sambungan bibir miring seperti ini. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa posisi sambungan papan lambung di tiap lajur papan tidak boleh berada pada satu bidang yang sama. Jadi BKI mensyaratkan harus ada minimal 3 lajur papan yang bersisian untuk sambungan berada pada satu bidang. Ini adalah kita perhatikan penempatan pasangan engine. Balok ladak dipasang, kalau kita perhatikan pengikatannya terhadap gading menggunakan baut. Kemudian ini kita perhatikan engine casing dan juga posisi ruang akomodasi, jadi tempat tidur untuk kru. Kemudian kita perhatikan itu adalah bentuk sambungan ekor burung pada konstruksi geladak. Jadi untuk memperkuat, untuk memastikan kekuatan sambungan antara balok geladak dengan konstruksi penahan lainnya di atas papan geladak. Jadi kita perhatikan ini adalah sambungan antara balok geladak dengan gading. Jadi balok geladak dengan gading balok geladak diletakkan di atas galar balok, kemudian diikatkan ke gading dengan menggunakan baut. Ini adalah posisi bangunan atas, terbuat dari kayu, papan geladak, dan juga full work.
Jadi papan geladak kalau kita perhatikan lebarnya sekitar 10 cm dan diikatkan ke balok geladak dengan menggunakan skru. Ini adalah salah satu bentuk sambungan papan geladak. Jadi demikian proses pembangunan kapal. Terima kasih.